Nah, baik Bapak Ibu, ini yang kemarin yang terhutang materi yaitu tentang bagaimana membuat ulangan ya atau semacam kuis untuk siswa, kemudian settingan apa saja yang perlu kita perhatikan untuk memunculkan nilai ya, karena kalau kita salah setting ya nilainya tidak muncul di siswa gitu, hanya di kita saja. Kemudian apa saja fitur-fitur yang mungkin bisa digunakan untuk pengaturan-pengaturan yang sering digunakan. Jadi saya mungkin lebih kepada kalau best practice itu kan lebih kepada apa yang perlu kita gunakan aja yang kita pelajari gitu. Jadi kalau kita gunakan semua memang model ini ya luar biasa kompleksnya Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai atau kita setting yang memang perlu kita setting aja gitu. Yang enggak ya enggak usah kita ubah gitu. Baik, saya izin Bapak Ibu untuk screen share ya. Bentar. Oke, Bapak Ibu, ini adalah area guru Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini adalah akses guru karena yang membuat soal itu adalah guru. Admin bisa nggak bisa? Guru bisa, admin kalau admin apalagi bisa semuanya ya. Jadi ini akses guru. Nah, sesuai yang saya informasikan kemarin bahwa basisnya yang saya pakai adalah ya, tapi ini kembali lagi kepada Bapak Ibu guru masing-masing nantinya di sekolah masing-masing. Saran saya sih disamakan format berandanya Bapak Ibu ya. Jadi disamakan format outputnya apakah ini menggunakan ini apakah bentuknya adalah KD yang sebelah sini nih topik ini adalah KD atau mau bikin pertemuan ya nanti silahkan dirembukin atau didiskusikan mungkin sama manajemen atau kurikulum biasanya. Nah, kalau di sini bisa dipindah-pindah Bapak Ibu ya ini seperti ini saya pindah ke sini misal KD2 lah nggak pindah mulai ke atasan ya saya turunin lagi. Loh. Oke ya, jadi ini KD2-nya apa misal biasanya saya pakai contoh aja Bapak Ibu ya 3.1 misal DNS server 3.2 berarti maaf. Jadi saya basisnya seperti ini. Oh 3 di enter tadi di enter harusnya di enter. Kemudian 3.3 itu misal web server dulu Ctrl A delete 3 web server kan ada 5 KD jadi saya isi semua 3.4 misal database server dan 35-nya misal apa nih mail server misal. Nah, ini nanti silakan ditentukan dengan apa namanya KD Bapak Ibu ya supaya kita tidak melenceng dari materi pembelajaran khususnya di kelas. Jadi kita tentukan seperti ini. Nanti kalau pertemuan satunya ini biasanya diambil dari indikator ya, indikator KD. Nah, kemudian kita masuk ke sini Bapak Ibu. Jadi kalau sudah dibuat seperti ini Bapak Ibu nanti di sectionnya itu kita mudah. Ini belum di refresh ya. Kalau udah di refresh nanti udah sesuai seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita gampang kita mau lihat ke materi yang keberapa, KD yang keberapa tinggal diklik-klik saja di sini. Sebenarnya ini cuma ngeling ke sini Bapak Ibu ya. Jadi pakai ini juga sama aja sebetulnya. Oke lanjut Bapak Ibu ya. Jadi ini contoh sampel yang kemarin dari P1 adalah pertemuan pertama, kemudian ini ada bentuknya page ya. Kalau kotak seperti ini adalah activity-nya adalah page yang ini nih. Nah, ini jadi setiap indikator materi yang ada di Moodle yang nanti disampaikan kepada siswa, saya buat bentuknya page. Jadi supaya nanti bisa berbentuk materi seperti ini. Jadi kalau dilihat dari linknya seperti ini adalah mata pelajaran SIMDIK, KD-nya adalah DHCP server, kemudian indikator materinya adalah ke 3.1 yang menjelaskan konsep DHCP server. Nah, ini kalau praktikum ya nanti masuknya biasanya kalau di KD itu kan 4 ya poinnya itu berarti keterampilan biasanya diambilnya.
Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan membuat yang kemarin belum selesai adalah membuat ulangan dan kemudian dilanjut membuat mengakses penilaian ya, menilai ya. Jadi membuat soal dan menilai. Kemarin kita sudah bikin bank soal, itu adanya di sini Bapak Ibu. Bank soal question ya. Nah, ini saya kemarin sudah bikin, masih ada nggak? Nggak kehapus kan ya? Nah, sebentar. Nah, ini ya. Ada soal mudah 5, kemudian ada ini campur-campur, nanti saya coba pakai pindah-pindahin ya. Ini saya pindah aja ke soal sulit ini. Kalau mindahin juga di kategori gampang Bapak Ibu, tinggal diklik di sini aja. Oh, mana dia? Questionnya. Oke, ini questionnya. Sindik ya. Nah, ini kita pindah misal ke yang kategori sulit misalnya. Tinggal gini aja nih, ini cara untuk memindah bank soal. Jadi nanti Bapak Ibu bisa pindah-pindah, jadi nggak sulit Bapak Ibu ya. Jadi nanti ketahuan nanti bank soal Bapak Ibu ada berapa, nanti kelihatan di sini. Untuk tipe soal sulit ada 4 soal, kemudian ada 5 soal, sedang ada 1 soal. Nanti saya buat soal berarti 10 soal misal ya, diambil dari sini misal. Oke, berarti untuk bank soal materinya kemarin sudah disampaikan Bapak Ibu. Hari ini kita membuat tes atau membuat ulangan ya. Kita kembali ke mata pelajaran kita di tab general sebelah sini. Kalau Bapak Ibu mempunyai 2 mapel, Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Ya, kalau Bapak Ibu mengajar 2 mapel ya, misal mapel kelas yang berbeda-beda. Nah, nanti tinggal dilihat di sini saja di My Course. Nah, enaknya kalau tadi udah disetting berdasarkan apa namanya enrollment, nanti di set home juga cuma ada mata pelajaran kita aja. Mungkin kalau di Bapak Ibu belum disetting, ini banyak di sini nih. Mata pelajaran kalau ada 50 yang muncul semua 50 di sini. Tapi kalau enrollment-nya udah disetting, yang muncul di sini adalah mapel kita saja. Lanjut Bapak Ibu, saya masuk ke Simdik tadi. Mana Simdiknya? Ya, Simdik. Oke, ini. Nah, di sini kita akan membuat ulangan untuk pertemuan pertama ya, maksudnya untuk di KD DHCP server misal. Nah, caranya adalah klik activity or resource, kemudian di sini ada quiz. Nah, kalau ulangan berbentuk pilihan ganda, Bapak Ibu menggunakannya quiz Bapak Ibu ya. Kemudian kita add. Nah, ini seperti ini. Nah, misalnya di sini ini pun kalau bisa nanti format namanya kalau bisa sesuai dengan KD-nya gitu ya. Jadi nanti pada saat kita merekap nilai itu lebih enak kita mengelompokkannya gitu ya. Jadi yang belum, jadi kalau pakainya ulangan 1, nah, nggak dikasih indikator KD, maka yang terjadi kita nanti bingung ulangan 1 ini mapel yang mana gitu kan, karena kan nanti kolom-kolom bentuknya. Jadi misal kalau ini adalah ulangan harian, berarti kan UH ya, UH1 misal gini. UH1, UH2, jadi setiap KD itu mau dibuat aja berapa UH-nya. Kalau PTS berarti nanti PTS seperti ini, apa-apa juga. Jadi kalau misal saya contohkan di sini UH ya, UH1 misal, karena ini pertemuan di KD pertama, UH1 DHCP server. Nah, seperti ini. Nanti kalau ada UH2, UH3, UH4, ya nanti tinggal disesuaikan saja. Description kita tidak usah. Mau dikasih keterangan boleh, maksudnya kerjakan dengan kejujuran gitu, misalnya gini ya, nggak apa-apa juga. Kemudian yang perlu kita atur lagi yaitu timing ya. Timing di sini adalah untuk menentukan waktunya ya. Jadi waktunya jam berapa sampai berapa, tanggal berapa di mata pelajaran kita. Jadi kita mau bikin ulangannya seminggu sebelumnya, sebelum hari hanya nggak apa-apa juga Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu ada kan, kalau Bapak Ibu biasanya ada apa namanya tugas dari sekolah misalnya, untuk pelatihan, untuk apa misal gitu ya kan, maka otomatis ya harus meninggal atau memberikan tugas gitu, penugasan kepada siswa. Nah, itu kita bisa setting waktunya sesuai dengan jam break kita misalnya. Jadi open quiznya misal sekarang ini tanggal 8 jam 13 ya. Ya, kita saat ini kita buka di limit misal sampai dengan di close-nya jam 15 misal Bapak Ibu ya. Ini bisa fleksibel sih, tergantung kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian waktu dari rentang ini
ini pengerjaan tesnya berapa. Kalau saya di sini adalah memunculkan 10 soal contohnya. Anggaplah satu soal itu dikerjakan 2 menit gitu ya. Anggap misal berarti atau standarnya kalau soal 50 misal 90 menit gitu ya. Kalau misal kita bikin satu soal 2 menit, kalau ada 10 soal berarti kan 20 menit Bapak Ibu ya. Jadi saya tambahkan 20 menit misal. Jadi waktu dikerjakan dari rentang ini. Rentang ini silakan jam berapa saja. Jadi jam sekarang sampai jam 3 nanti. Tempo waktu mengerjakan soalnya adalah sebanyak 20 menit. Kemudian saya tidak merubah ini Bapak Ibu yang tadi saya ulas bahwa standarnya ini adalah open attempt submit automatically. Jadinya kita tidak memberikan waktu tambahan atau tidak terlalu terlalu keras gitu. Misal kalau waktunya sudah habis maka udah tidak dihitung gitu ya. Takutnya namanya anak-anak kadang kurang ini ya, namanya sambil online atau sambil apa kan di rumah kan ya, nggak bisa dipantau secara detail. Maka kita bikin yang ini aja yang paling aman. Kemudian grade apa yang perlu kita rubah? Di sini grade itu sebenarnya ada grade kategori ya. Ini kategori itu bisa kita tambahkan kategori ini adalah bahasa lainnya lagi adalah KKM ya, atau nilai KKM lah bahasanya. Jadi gini Bapak Ibu, ini juga penting Bapak Ibu, kadang gini, kita kadang memberikan tugas atau penilaian ulangan itu bentuk yang berbentuknya multiple choice Bapak Ibu, itu kan ada KKM biasanya ya. Misal gini, oke ulangan UH1 ini KKM-nya adalah 80 misalnya. Saya tulis di sini 80. Nah, maka siswa itu akan disebutnya lulus KKM apabila nilainya 80. Gitu ya. Apabila nilai 80. Kalau ini dimunculkan, tapi kalau tidak dimunculkan ya nggak ada grade-nya gitu ya. Jadi nggak seberapa aja masuk gitu. Walaupun nilainya 5 atau berapa ya, di bawah KKM tetap masuk. Tapi kalau ada grade maka akan muncul biasanya grade ini dipakai untuk menentukan dia berapa kali ujian gitu ya. Jadi kalau ini ditentukan Bapak Ibu ya, selama siswa itu tidak mendapatkan nilai KKM, maka tidak dianggapnya masuk ke dalam kolom nilai gitulah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini di sini ada yang disebut dengan attempt allowed. Attempt allowed ini adalah berapa kali siswa itu akan mengikuti ulangan mata pelajaran ini atau UH ini yang saya buat itu dia akan mengerjakannya berapa kali gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau mungkin kita sebagai guru yang kadang-kadang ada anak siswa yang bukan males ya, mungkin dia kurang fokus belajarnya, jadi ada yang tipenya harus ngulang-ulang terus itu, kita bikin unlimited Bapak Ibu. Kemudian di sini ada grading. Unlimited itu apa artinya? Unlimited itu gini, dia bisa ngulang berapa kali pun ini UH1 sampai nilai dia 80 gitu maksudnya. Itu ya, ada role seperti itu, ada aturan, ada sebuah logical perhitungan nilai seperti itu. Jadi kalau dia mau berapa kali ngulang, walaupun nanti tetap tercatat Bapak itu dia berapa kali ngulang gitu ya, yang pertama, kedua, ketiga gitu, itu dia berapa kali ngulang, kalau dia nilainya sebelum 80 tidak disebut dengan lulus atau tidak disebut dengan kompeten gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kalau kita mau bijak sebenarnya ini, tapi kan tetap waktunya di limit ya Bapak Ibu, dari jam 1 tadi sampai jam 3. Kalau nggak di limit bisa nggak Pak? Bisa juga, misal ya udah berarti nggak usah di limit ini, jadi ngerjain kapan aja gitu ya, boleh gitu kan, waktunya cuma sekali ngerjain 20 menit gitu. Bisa. Jadi dia bisa ngulang berapa kali sampai dia nilainya KKM gitu. Itu pun bisa Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Atau saya kasih kalian opsi 5 menit saja, 5 kali saja. Harus KKM, tapi kalau nggak KKM gimana ya, nggak lulus berarti gitu. Jadi silakan diulang-ulang sampai nilainya sampai KKM seperti itu. Ini apabila Bapak Ibu ingin menerapkan sistem karena kan gini Bapak Ibu ya, kadang kalau kita ngasih ulangan ternyata masih ada aja nilai yang dikasih nilai KKM 75 misal, masih ada yang 60, masih ada yang, terus kita harus bikin tes lagi, baik besok remedial silahkan kerjakan ulangan UH1 lagi kan gitu ya. Ya kita berarti bikin tes lagi, bikin ini lagi gitu ya. Jadi itu agak sedikit bukan merepotkan sih, tapi lebih
menambah kerjaan kita, seharusnya kita bikin materi yang lain, tapi gara-gara itu kita nyusun tes lagi gitu ya. Dengan metode yang seperti ini, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu punya keluasan waktu karena dia pasti KKM gitu ya, karena udah dikasih apalagi kalau di sininya unlimited ya, nggak mungkin lah dia nggak mungkin nggak KKM gitu ya. Jadi ciri-cirinya yang dia ngerjain sekali langsung KKM berarti dia benar ngerjain, yang sampai berkali-kali berarti ya kemungkinan dibantu sama temennya kan gitu mikirnya kita ya sebagai guru ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi ya kita positif thinking aja. Berarti mungkin anak lagi berusaha. Namanya kan pola pikirnya anak kan beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang mungkin harus diulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali dia baru bisa ngerti dan baru ngerti gitu ya. Jadi ini memudahkan kita untuk apa ya, meripit gitu. Jadi nggak usah kita ngasih berkali-kali gitu. Nah, atau mau tidak diaktifkan ya nggak apa-apa juga sih. Kita kembali ke settingan defaultnya tadi ya. Misal settingan default kan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nggak ada nilai KKM-nya, kemudian dia boleh mengerjakan cuma sekali, itu artinya kalau gini. Jadi tidak ditentukan nilai KKM atau ya cuma sekali. Nah, kemudian di sini ada layout. Nah, layout ini lebih kepada satu halaman di laptop atau satu halaman di handphone itu berapa pertanyaan ya. Ini di sini kalau di sini bisa ditentukan satu halaman itu satu pertanyaan atau satu halaman itu 5 pertanyaan atau 6 pertanyaan. Jadi nanti tinggal scroll aja. Jadi lebih kepada apa sih ya, tampilan sajalah. Tapi umumnya sih hanya every question aja Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada tidak ada tidak ada batasannya atau tidak dibikin 2 atau 3 halaman gitu. Kemudian navigation metodenya nggak usah dirubah, free saja. Kemudian di sini ada question behavior. Di sini adalah shuffle ya Bapak Ibu ya. Ini saran saya juga shuffle ya. Soalnya ini memudahkan kita untuk apa ya, untuk merandom, mengacak gitu ya, mengacak soal gitu. Jadi soalnya diacak secara otomatis oleh sistem gitu. Di sini juga ada teknik metode acaknya, cuman saya jarang rubah nih jadi standar aja. Pentingnya apa sih soal acak dan tidak acak? Kadang ada mata pelajaran seperti bahasa Inggris Bapak Ibu yang berkaitan. Jadi antara perhatikan soal nomor 3 gitu ya. Dari soal nomor 3, nah seperti itu kadang ya. Kan kalau diacak nggak bisa Bapak Ibu. Soal nomor 3 beda-beda sama semua siswa itu ya. Jadi ada yang bentuk soalnya pun seperti itu, maka kita tidak berikan opsi untuk acak gitu ya. Jadi tetap urut gitu nomornya sesuai dengan tes yang kita bikin nanti jumlah soal, urutan soalnya. Tapi kalau online rata-rata sih acak. Cuman itu kan untuk mata pelajaran tertentu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini review option. Nah, ini yang saya bilang tadi, standarnya Bapak Ibu, standarnya untuk supaya siswa itu bisa melihat nilai setelah dia mengerjakan, itu Bapak Ibu di sini ada marks nih Bapak Ibu, marks. Ini berarti nilai gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi di sini ada setelah selesai ya, after attempt, setelah dia selesai, sebelum dia selesai ya, kemudian letter itu selanjutnya ya mungkin ya. Tapi yang paling sering ini aja Bapak Ibu sih, saya nggak rubah yang lain-lain gitu ya. Jadi yang Bapak Ibu pastikan ini checklist nih. Jadi artinya setelah dia selesai mengerjakan soal, nilainya langsung muncul di halaman tesnya nanti. Karena kalau nilai muncul kan dia nggak bisa ngerjain tes lagi, udah kekunci seperti itu. Karena dikasih kesempatan cuma 1 kali tadi di atas. Jadi marks ini diaktifkan, jangan lupa. Ini adanya di review option Bapak Ibu. Ya, ini fungsinya untuk menampilkan nilai si siswa itu. Nah, kadang kita kalau bisa juga Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin memberikan correct answer gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengaktifkan di sini, tapi ini di sini nggak muncul ya. Nah, di sini. Ini bisa diaktifin Bapak Ibu, tapi ini jarang juga sih. Ini biasanya untuk soal-soal UN ya, dulu waktu masih ada UN. Jadi kalau ada UN kan kita ngasih soal latihan Bapak Ibu ya, di mana jawabannya muncul gitu sama pembahasannya itu. Itu sebenarnya bisa diaktifkan dari sini. Tapi kita kan nggak perlu itu ya, karena ya nggak usah. Kalau menampilkan maka kunci jawabannya muncul gitu maksudnya. Jadi kita cuma menampilkan marks-nya aja, nilainya aja, yang lainnya tidak perlu. Di sini yang lainnya tidak dirubah-rubah Bapak Ibu ya. Jadi kemudian ini nih satu lagi nih, extra restriction to
on attempt ya. Bapak Ibu, ini adalah yang tadi pada saat Pak Eri memberikan contoh siswa mengerjakan soal itu ada password Bapak Ibu. Ini password ini standarnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan ini bisa dihapus Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu soalnya mau dibikin password silahkan. Tapi kalau enggak ya Bapak Ibu hapus saja seperti ini. Maka tidak ada. Pak. Ya? Kayak token ya? Ya, semacam token Pak, betul. Jadi pada saat dia mengerjakan muncul itu, tutup gitu. Silakan masukkan password gitu. Tapi kalau ini mau dikosongin juga biar langsung klik langsung ngerjain gitu. Ya ini dihilangkan nih, extra restriction on attempt gitu. Kemudian ini adalah feedback sih Bapak Ibu ya. Kalau dia nilainya segini, selamat ya Anda sudah lulus atau selamat Anda mendapatkan jawaban yang tepat atau apalah, tapi nggak perlu kita rubah-rubah lah. Yang lain Bapak Ibu, nah ini restrict access. Nah ini yang tadi kalau tadi adalah extra restriction attempt pada saat siswa mengerjakan itu password atau muncul atau enggak, atau tokennya mau dibit atau enggak. Nah di sini restrict access ini penting Bapak Ibu. Nah untuk mengelompokkan kelas biasanya atau grup ya, tadi kemarin kita udah bahas tentang grouping. Jadi kalau misal ulangan UH ini hanya untuk kelas 10 TKJ tertentu, misal atau kelas tertentu, di mana Bapak Ibu ngelasnya misal ngajarnya 3 kelas, 1, 2, 3 misal. Nah ini soal ini ternyata hanya untuk yang satu saja, TKJ 1 lah umpamanya, misal 2 dan 3 nggak boleh ngerjain ini. Maka ini juga harus dibuat grouping namanya, harus diaktifkan. Jadi yang diaktifkan misal 10 TKJ 1. Maka di 10 TKJ 2 soal ini tidak akan muncul gitu. Jadi 10 TKJ 2, TKJ 3 nggak muncul juga gitu. Hanya muncul di 10 TKJ 1. Kalau 2 kelas gimana? Tinggal add restriction aja. Add restriction, bikin grup lagi, misal 20 TKJ 2. Misal Bapak Ibu ini ya. Nah, ini tadi benar TKJ 1, ini yang di sini 10 TKJ 2. Nah, seperti ini. Jadi siswa yang boleh mengerjakan ini artinya daripada restrict access ini adalah grup atau kelas 10 TKJ 1 dan 10 TKJ 2. Selain itu tidak bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sampai di restrict access saja Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk mengelompokkan kelas saja. Di sini sebenarnya bisa juga mengelompokkan berdasarkan waktu ya atau berdasarkan grade ya. Kalau grade ini sama, kalau grade itu berarti harus ngambil di penugasan yang sebelumnya atau yang lainnya gitu. Tapi biasanya di sini dipakai antara date sama grup. Ya, jadi date sama grup aja yang paling sering. Jadi date ini berarti ngunci di waktu, grup ini berarti ngunci di kelas gitu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada saya lanjut. Enggak ada ya. Baik, saya lanjut berarti save and return to course. Save and display aja. Oke. Kalau sudah Bapak Ibu, kita tugas selanjutnya adalah mengatur soal Bapak Ibu ya. Karena kan ini sudah aja ya, udah jadi ya nama kerjangan kok kerjangan. Sebentar saya edit dulu. Kerjakan. Kerjakan dengan jujur. Save and display. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membuat soal Bapak Ibu ya. Nah, untuk soalnya itu di sini sebelah ada di mana dia? Di quiz, beda template Bapak Ibu. Nah, di sini nih ada di edit quiz Bapak Ibu ya. Jadi untuk soal Bapak Ibu edit quiz, maka akan muncul jenis soal apa saja yang akan dimunculkan di dalam tes ini atau ulangan ini. Grade-nya itu jangan dirubah Bapak Ibu, biarin otomatis saja 100, berarti nilai paling sempurna adalah 100. Kemudian kita tambahkan dari bank soal. Menunya dari sini Bapak Ibu ya. Jadi ini pastikan di shuffle, kemudian menunya ditambahkan dari bank soal di sini. From question bank ya, tinggal diklik aja. Kemudian mau diambil dari mana? Kalau tadi kan saya mau gabungin semua ya. Jadi saya ngambil bank soal dari soal yang mudah ada 5. Nah, kemudian ini semua ya Bapak Ibu saya checklist, kemudian saya tambahkan ke sini. Nanti muncul soalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian saya tambahkan lagi soal yang satu dari yang sedang ya tadi. Yang mudah itu sedang itu ada 1. Ini mohon maaf kalau soalnya nggak sesuai karena contoh saja. Add selection. Nah, ini sudah masuk nomor 6. Kemudian question of bank lagi. Ini kita ngambil dari soal yang sulit ada 4 soal. Punya checklist semua, kemudian kita masukkan.
Nah, semacam ini Bapak Ibu. Maka sesuai dengan tadi tuntutan 10 soal ya, kita sudah selesai memasukkan bank soal ke dalam soal ini. Jadi nanti kalau bank soal kita banyak Bapak Ibu, maka gampang Bapak Ibu tinggal eh, ambil aja dari sini ya. Tinggal checklist, ambil checklist gitu. Kalau misalnya nggak jadi ya dihapus saja ya. Dihapus ini ada apa namanya, ada gambar tempat sampah itu, kita tinggal hapus. Kalau mau lihat soalnya ini soal apa sih misal gitu ya. Ini tinggal diklik sini aja. Nah, ini tinggal di preview Bapak Ibu muncul. Oke Bapak Ibu, kalau sudah sampai sini kita save, jangan lupa. Kalau berarti udah selesai Bapak Ibu, kita kembali kepada ini beranda ya, dashboard kita. Nah, munculnya seperti apa di dashboard? Muncul dashboardnya mana nih? General. Nah ini, nah ini. Maka munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, menjadi perhatian Bapak Ibu, jika soalnya sudah restricted seperti ini, maka yang bisa mengerjakan hanya kelas 10 TKJ 1 ya. Kita sekarang login di area siswa Bapak Ibu ya. Saya ambil siswa dari 10 TKJ 1. Ini ada satu itu mana? Saya nggak hafal passwordnya, jadi saya reset dulu. Takutnya salah. Ini. Jadi di sini bisa reset password harusnya. It's mana dia di ini? Oh nggak bisa guru ya. Di profil. Oh ada nih ya. Jadi guru bisa rubah password. Passwordnya saya samakan dengan NIS. Ini kalau ini di checklist maka siswa pada saat login harus ganti NIS-nya, wajib gitu ya. Tapi kalau enggak ya enggak wajib berarti. Kalau sudah saya save, kemudian saya coba login di lain window. Chat.net. Saya coba login. Sebentar, saya coba menggunakan user ID yang tadi. Nah ini ya Bapak Ibu. Ini adalah area berandanya siswa ini. Abit ini ada 2 mapel di berandanya. Ulangan saya adanya di Simdik Bapak Ibu ya. Nah seperti ini. Mana dia soalnya? Nah UH1. Nah ini adalah yang tampilan tadi di Pak Eri juga sudah disampaikan terkait ini. Ini sama Bapak Ibu pada saat diklik ya tinggal time quiz saja. Kita contoh start time. Nah ini waktunya adalah 20 menit katanya. Waktu soal mengerjakan apakah sudah siap untuk dimulai? Yes. Nah kurang lebih seperti ini. Nah ini bentuk soal. Nah kalau di handphone seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Di sini ada menu kalau Bapak Ibu melihat tampilan preview di handphone tuh lihat di tool developer tool di Chrome itu pasti ada. Nah sini ada nih. Nah ini di tab gitu ya. Nah ini kalau di handphone berarti yang paling kecil. Ini ya. Jadi kalau di handphone kurang lebih tampilannya seperti ini. Ya, jadi soalnya di sini, ini deskripsi soalnya, ini soal, ini lembar jawabannya di sini, ini waktunya, jadi time waktunya ada di sini. Misal nih, ikon server pada desktop yang membuka aplikasi pengolah kata, berarti ini A ya. Ya seperti ini nanti di next page. Nah, ini nanti dia udah hijau Bapak Ibu, nih kemudian yang lainnya saya jawab ngacak aja Bapak Ibu ya. Next page. Ini udah 2 soal, 3 saya jawab lagi. Ini kalau di handphone, kalau normalnya kita tinggal silang lagi seperti ini. Soal nomor 4 kita kerjakan lagi. Next. 5 itu artinya ini yang bentuk soal gambar. Audio juga bisa Bapak Ibu ya. Kalau di bahasa Inggris kan ada ya, biasanya listening gitu ya. Jangan lupa pastikan anak itu menggunakan earphone. Nah, waktunya berjalan di sini adalah 20 menit. Ini saya jawab ngacak Bapak Ibu, tidak sesuai ini. Nah ini soal berbentuk gambar seperti ini. Nggak bisa diklik, nggak bisa diperbesar ya. Kemudian klik saja, next page. Next page lagi. Next page. Hampir selesai, next page. Nah, tadi waktu ditampilkan di Pak Eri kan kurang lebih ada kesalahan error gitu Bapak Ibu ya. Nah, kalau di yang betul yang nanti kalau nanti betul sendiri sebetulnya karena masih kosong aja. Kalau sudah nanti Bapak Ibu udah ada isinya, kurang lebih nanti tampilan seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti ada semacam review atau summary ya bahwa ini sudah disimpan, simpannya sudah dijawab dan sudah disimpan, sudah terjawab dan disimpan, kemudian ini sudah dijawab semuanya di tanggal ini jam sekian. Nah di sini ada return to attempt, berarti ini kembali kepada mengerjakan soal.
di sini ada yang paling bawah adalah submit all and finish. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kebanyakan siswa itu biasanya cuma return to tem atau udah dianggapnya udah selesai gitu ya. Padahal walaupun di sini tulisannya finish gitu ya, kayaknya finish udah selesai gitu. Tapi sebetulnya ini belum ke apa ya, ke koreksi Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini belum disubmit nih. Nah, ini penting nih, ini wajib disubmit Bapak Ibu. Jadi ini wajib disubmit supaya nanti dia dikoreksi oleh sistem. Nah, kalau akan kembali ke soal, tinggal klik yang di sini, maka dia akan kembali ke halaman soal. Nah, kalau balik lagi ke finish sudah selesai, maka kembali ke sini. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu ini diklik saja submit all and finish. Ini nanti ada konfirmasi apakah sudah akan disimpan karena kamu tidak akan bisa merubah pertanyaan jawaban-jawabannya katanya. Ya, finish. Kalau sudah, maka di area siswa Bapak Ibu akan muncul nilai sebetulnya. Ini adalah nilainya dari grade 100 nilainya hanya 40 karena dia betul 4 gitu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan akhir daripada pengerjaan si siswa. Jadi nanti Bapak Ibu ini maksimal allow-nya 1 ya, jadi nggak bisa ngulang lagi. Kenapa ya? Allow-nya 1. Kalau allow-nya banyak dibikin 5, dia bisa ngerjain lagi Bapak Ibu gitu. Jadi ada reportnya dia berapa kali, ini yang pertama berapa, yang kedua berapa, ketiga berapa di sini di halaman ini reviewnya. Oke Bapak Ibu, sampai sini Bapak Ibu silakan ada yang mau ditanyakan. Oh ya, bagaimana guru mengakses nilai ini? Kita kembali ke course Bapak Ibu ya. Ini adalah area siswa. Pak Alan, Iya, halo. silakan Pak Marji. Tadi saya sudah terjawab atau belum ya? Tadi ada yang pertanyaan juga tuh, kalau ada 10 soal tadi kan ya, baru mengerjakan 8 tapi waktunya keburu habis, itu gimana itu? Oke, saya ulang berarti. Kalau tadi kan berarti gimana? Waktunya keburu habis ya. Jadi maksudnya kalau waktunya habis tuh kayak gimana gitu maksudnya, Pak? Soalnya kan ada 10. Ya. Ya, dia baru mengerjakan 8. Ya. 2 nomor lagi kan belum. Ya. Nah, gimana tuh jawaban yang sudah diberikan dan yang belum itu gimana? Nah, kita praktekin aja Pak langsung, Pak. Jadi kalau yang secara sistem, kalau kita opsi yang pertama di area guru, ini kembali lagi ke area guru ya Bapak Ibu. Mana area gurunya? Oh ini ya. Kita dibalik ke halaman kurs kita yaitu Sindik tadi. Nah di sini nih, nah, ini adalah area gurunya. Maka di sini Bapak Ibu kan bisa melihat nih yang sudah mengerjakan ada 1. Di sini nanti ada kelihatan yang sudah mengerjakan dan yang belum. Nah ini yang sudah mengerjakan. Nah nanti hasilnya seperti ini. Nah terkait tadi yang pertanyaan, misal ada 10 soal, kemudian yang dikerjakan baru 8, waktunya habis, apa yang terjadi ya. Nah, kita coba buat Bapak Ibu ya, kita buat beberapa detik saja soalnya. Tapi ya saya menggunakan user ID yang sama Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa. Jadi kalau ingin mengulang siswa ini ngulang ngerjain lagi Bapak Ibu, dihapus saja Bapak Ibu. Di sini tuh ada checklist, kemudian di sini ada delete select attempt ya. Checklist, select attempt, diklik. Nah, kemudian dia otomatis hilang dari halaman ini dan si siswa itu bisa mengerjakan lagi gitu ya. Ini kan area siswa Bapak Ibu ya. Saya refresh lagi tapi saya rubah dulu nih pengaturan ininya, pengaturan apa kuisnya ya atau ulangannya. Itu adanya di general. Balik lagi saya rubah edit settingnya jadi waktunya saya bikin pendek gitu ya. Berapa detik misal. Mana nih kok nggak buka. Edit setting. Bentar. Kok nggak mau bakal nge-lag. Nah, saya refresh dulu. Sini enggak kok. Loh, sini larinya. General. Edit setting. Nah, ini ya. Timingnya saya rubah Bapak Ibu ya. Misal saya bikin 1 menit lah ya. 1 menit kecepatan enggak? 2 menit lah ya. 2 menit ngerjain soal 10, kelamaan juga 1 menit aja lah ya. 1 menit aja. Kemudian apa yang terjadi kalau belum ini ya? Berarti kita langsung save and return to course. Nah, berarti ini waktunya cuma 1 menit. Kita refresh di halaman siswa. Saya ngerjain jadi siswa depan. Oh gitu.
Ini dari sini juga kelihatan, Pak. Ini Oh, dari bisa sini kelihatan. Iya, ini kelihatan. Makanya dua window, Pak. Satu di anonim, satunya lagi di incognito, satunya lagi di normal. Ini jadi Oh, siswa nih sekarang. ya, Nah, ya. ini siswa Bapak Ibu ya. Ini area siswa, ini ada logo siswanya. Kalau guru tadi namanya Pak Slamet itu. Nah, oke, kita login sebagai siswa. Kalau sudah kita klik ulangan ya. Waktunya cuma 1 menit Bapak Ibu ya. Dengan 10 soal. Kita coba jawab 8 soal. Time to quiz, start time. Ya, kita tuh waktunya langsung berjalan, mundur 1 menit. Kita jawab ngasal aja dulu Bapak Ibu, yang ngasal aja ini. Berarti kita jawab 8 soal ya. Jam 45 apa ini? Set 5 soal, 6 soal. Ya, sini. Ini 7 soal. 8 soal lah, anggaplah ya. 8 soal kita selesai. Tuk, berhenti kita sini. Nah, kita tunggu waktunya habis 25 detik lagi. Kita tunggu apa yang terjadi. Biasanya sih dia otomatis nanti, Pak. Harusnya otomatis gitu. Nanti kita lihat sih secara apa ya, secara sistem seperti apa yang akan terjadi kalau kita waktunya sudah habis tapi kita belum menjawab soal. Yang jelas sih ini nggak bakal kehitung, Pak. Dianggapnya silang ya. Dianggapnya 4 detik, 2 detik selesai waktunya habis. Trum gitu ya. Time is up ya gitu, Pak. Otomatis di grading, Pak. Itu Pak Marsi ya jawabannya ya. Jadi tadi siapa tadi Pak siapa tadi yang menanyakan tentang kalau baru 8 soal gimana ya? Dia otomatis dikirim, Pak. Jadi kalau waktunya habis itu tidak ada kompromi, Pak. Jadi langsung dikalkulasi tanpa dipencet-pencet, dia langsung otomatis di grading, langsung dikoreksi oleh sistem. Tampilannya seperti apa di guru setelah si anak ini ternyata baru 8 soal mengerjakan itu ya kita lihat di sini. Berarti ya ada 2 soal yang silang pasti harusnya ya. Tapi yang mana ya saya nggak hafal juga karena kan dia acak tadi ya. Yang jelas ada. Nah kita harusnya sih kelihatan. Nah yang silang yang strip nih Pak. Nah yang strip nih. Yang strip ini berarti nggak dijawab sama dia. Jadi kalau yang sudah dijawab itu adalah koreksinya betul atau salahnya. Kemudian yang strip ini berarti dia belum dijawab. Karena waktunya habis maka ya yang dikoreksi yang hanya 8 tapi ya rugi sebetulnya ya karena kan dia otomatis menjadi hitungan persentase ya. Betulnya adalah kali sekian gitu kan kurang lebih seperti itu. Jadi dianggapnya tetap salah gitu. Silang tuh, silang merah ini salah artinya. Kemudian kita bisa tahu juga anak yang jawab kenapa salah, jawabnya apa, yang harusnya apa gitu ya. Nah, harusnya di laut ya kan, dipilihnya di udara, di silangnya di udara gitu ya. Jadi kita bisa tahu. Kemudian kita bisa download juga hasil nilainya berbentuk Excel atau rekap nilainya ya berbentuk Excel. Kayak apa sih tampilannya kalau di download? Kita download ya Bapak Ibu Microsoft Excel download. Nah ini tampilan untuk hasil rekapitulasinya. Nah, ini seperti ini. Nanti nilainya grade muncul di grade. Ya, ini hasil koreksinya. Ya kalau nggak butuh ya tinggal dihapus saja gitu. Jam berapa dia mengerjakan soal juga kelihatan di sini Bapak Ibu.